Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Gimana, udah pada kenyang atau kekenyangan? On cam dong sebentar. Udah pada di rumah kan? Loh, lagi di mana Azam? Masih di jalan, Pak. Baru pulang dari kantor. Oh, nggak pulang lebih cepat kalau lagi puasa. Habis bukber sih dari kantor, Pak. Oh iya, Iya. oke. Oke, mungkin saya langsung aja kali ya. Soalnya ini jamnya juga udah bergeser kan ke malam. Perut kenyang, habis pulang kerja, habis sholat, bawaannya pasti mau tidur. Tenang, slideshow-nya cuma sedikit kok. Nanti biar bisa dilihat. Bentar ya. Harusnya udah kelihatan ya sekarang. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pelan-pelan. Nah, hari ini kita bahas tentang kebutuhan tata kelola teknologi informasi. Ya, kenapa sih dibutuhkan sebuah tata kelola teknologi informasi? Nah, kita lihat contoh permasalahan yang sering terjadi. Ada banyak sebenarnya alasannya, ada banyak contohnya kenapa suatu perusahaan atau organisasi itu butuh teknologi informasinya itu ditata kelola dengan baik. Ya. Yang pertama adalah tidak cukupnya sumber daya untuk memenuhi janji saat ini dan yang akan datang. Ya. Jadi perlu sumber daya tambahan yang bisa diperoleh dengan rekrutmen, pelatihan, atau menggunakan jasa IT eksternal. Nah, eh, di dunia bisnis atau di organisasi itu kan dinamis ya. Jadi kadangkala proses bisnisnya bisa berubah tiba-tiba. Kadangkala perusahaan itu mendapat terpaan dari persaingan ekonomi misalnya, atau tiba-tiba punya terjadi peningkatan yang signifikan di dalam proses bisnisnya, misalnya dia lagi bagus-bagusnya nih. Nah, itu tuh kadang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan nggak cukup. Nah, jadi perlu eh, asupan atau tambahan sumber daya. Nah, bisa jadi lewat rekrutmen SDM-SDM baru atau melatih orang-orang yang memang sudah ada di sana supaya mereka lebih baik lagi performanya atau gampangnya menggunakan jasa IT eksternal.
ya semacam outsource seperti itulah. Nah, tapi ya itu eh, karena dinamisnya pergerakan di perusahaan, proses bisnisnya yang dibantu oleh teknologi informasi. Nah, itu perlu sumber daya tambahan lagi ketika semuanya meningkat. Perlu tuh ya, makanya ditata kelola dengan baik teknologi informasinya. Kalau enggak nanti apa yang sudah diinvestasikan, apa yang sudah diimplementasikan, jadinya mubazir atau tidak optimal. Gitu. Tidak sanggup untuk, nah ini kira-kira makin masuk ya. Tidak sanggup untuk memenuhi jadwal pengiriman karena kurangnya staff tuh, atau adanya perubahan kebutuhan sehingga butuh pengelolaan yang dikhususkan untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, kurang SDM itu kalau menurut saya masalah di hampir banyak perusahaan ya. Kadangkala eh, satu orang itu jadinya palu gada ya. Apalagi mungkin dipikir eh, orang IT itu bisa ngapain aja gitu di komputer. Padahal semua ada tupoksinya kan. Nah, tapi itu nanti kaitannya ke contoh yang berikutnya ya. Tapi ini memang saling terkait semuanya. Nah, jadi ini juga terkait dengan kondisi dinamis yang sebelumnya tuh. Nah, kalau ada perubahan kebutuhan secara mendadak atau skalanya yang besar, nah butuh pengelolaan yang memang dikhususkan untuk perubahan-perubahan yang terjadi saja. Metodenya sama, apakah rekrutmen, apakah meningkatkan orang yang sudah ada ya secara kualifikasinya atau menggunakan jasa eksternal. Ya, jadi ini memang contoh permasalahan yang sering terjadi. Lalu kurangnya fokus pada tugas operasional harian dalam memanfaatkan staf pada operasi IT. Karena tidak terdefinisinya tugas dan fungsi yang jelas bagi staf IT. Ini yang tadi saya sebut soal orang IT itu kadang-kadang jadinya palu gada gitu. Padahal sebenarnya udah punya tupoksinya masing-masing kan. Gitu. Kadang cuma sekedar permasalahan sepele di komputer ya yang ternyata um, sebenarnya itu bisa di troubleshoot secara mandiri tapi karena dia tidak punya kemampuan jadi dikit-dikit panggil orang IT dikit-dikit panggil orang IT nah, masih agak banyak sih yang seperti itu ya. Nah, terus eh, anggapan-anggapan seperti inilah yang kadang-kadang tuh tupoksi staff IT jadi memiliki beban yang lebih gitu. Padahal sebenarnya hal-hal sepele itu seandainya orang tersebut memiliki kompetensi yang lebih dalam artian memang sudah dilakukan pelatihan sebelumnya, tentu bisa di troubleshoot sendiri kan, nggak dikit-dikit panggil orang IT gitu. Jadi eh, tata kelola teknologi informasi bukan hanya dari kesiapan sistemnya saja ya, tapi dari kesiapan SDM-nya juga gitu. Berkurangnya kualitas dari proyek yang dikerjakan dibandingkan dengan yang didefinisikan sebelumnya karena kurangnya pengawasan. Ya, misalnya sewaktu proyek itu dibuat, dibahas, dirancang, dan disetujui, ada banyak poin misalnya, ada 20 poin gitu. Cuma karena kurangnya fungsi pengawasan, ya namanya orang nggak diawasin ya, mungkin yang dikerjakan hanya 15 poin atau 18 poin atau semua dikerjakan cuma kualitasnya dikurangi. Ini kita bisa lihat nggak hanya di bidang IT ya, tapi di bidang konstruksi misalnya. Uh, Oke, dia misalnya butuh 100 sak semen. Misalnya sudah ditetapkan mereknya 3 roda misalnya. Tapi kontraktornya
atau pihak yang terkait. Nah, itu mengurangi kualitasnya. Misalnya pakai semennya yang merek lain, gitu, Garuda misalnya, yang di bawah itu. Nah, itu karena kurangnya pengawasan, makanya kualitas dari proyek yang dikerjakan juga nanti hasilnya akan eh, kurang dari target. Ya. Nah, tata kelola itu penting. Sebenarnya kan yang diharapkan adalah hasil yang terukur, hasil yang tangible, ya bisa diukur. Jadi apakah meningkat, apakah stuck begitu saja, ataukah menurun, itu semuanya bisa dilihat. Ya. Contoh lagi, besarnya kemungkinan kesalahan dalam melakukan pekerjaan karena proses IT yang tidak terdefinisi dengan baik, serta tugas dan peran organisasi yang tidak disesuaikan dengan proses yang berjalan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan eh, manajemen yang sudah kurang mau belajar perihal IT. Ini biasanya terjadi di stakeholder-stakeholder yang udah pada tua nih ya, udah pada tua, dia sudah minatnya untuk mempelajari IT itu sudah jauh-jauh berkurang ya, ya. Taunya nyuruh orang aja gitu. Nah, makanya tercerminkanlah juga dalam kebijakan-kebijakan yang dicanangkan di perusahaan tersebut misalnya. Karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman di bidang IT, sehingga proses-proses yang terkait dengan teknologi informasi itu kurang terdefinisikan dengan baik. Ya, ini kebalikan dari yang tadi yang di atas. Kalau di atas kan tugas dan fungsi yang jelas, yang kurang apa? Kurang terdefinisinya tugas dan fungsi yang jelas bagi staf IT-nya. Kalau itu orangnya. Nah, kalau ini prosesnya yang tidak terdefinisi dengan baik, ya. Itu tadi berangkat mungkin dari kurangnya kompetensi, kurangnya pengalaman, uh, kurangnya latihan, atau ya intinya sudah kurang mau berkembang lagi, tapi terpaksa untuk mengambil kebijakan ke ranah teknologi informasi, makanya jadinya ya tidak terdefinisi dengan baik. Gitu. Jadi otomatis tugas dan peran organisasi tidak disesuaikan dengan proses yang berjalan. Karena ingat, eh, strategi implementasi atau penerapan teknologi informasi itu harus selaras dengan strategi bisnis. Ya, jadi apa yang sudah diinvestasikan mahal-mahal itu tepat guna, efektif, dan tidak mubazir gitu. Ya. Karena sekali lagi tidak bosan-bosan saya bilang ya, investasi di bidang IT itu mahal. Jadi jangan sampai semuanya tidak optimal dipakainya. Gitu. Ada lagi contoh. Nah, proses bisnis mulai pindah ke arah IT bagi setiap unit. Jadi semua unit atau semua bagian atau divisi itu mulai menerapkan sistem tertentu. Namun apresiasi terhadap pengelolaan teknologi informasi masih kurang, menganggap kinerja sistem buruk dan lamban. Nah, ini juga kemungkinan berangkat dari kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di unit-unit itu. Ya, sebenarnya sudah diinvestasikan nih sistem yang cukup kompleks, mahal pula ya. Modulnya banyak, mengakomodir banyak proses bisnis yang terjadi, yang terlibat di dalamnya. Cuma karena pengelolaannya masih kurang baik, dan mungkin kualitas SDM-nya yang tidak ditingkatkan, jadi tidak 100% mereka bisa mengelola sistem itu. Nah, karena tidak bisanya mereka mengelola, dan mungkin ada muncul error atau terlalu lama, atau ada alur tambahan justru yang digunakan, jadi mereka
menganggapnya kinerja sistemnya yang buruk dan lambat. Ini sama case-nya kayak eh, langsung ngejudge, komputernya lemot nih. Padahal dianya yang nggak bisa pakai. Padahal dianya yang kurang bisa memaintain. Gitu. Ya. Tidak adanya aturan yang jelas di dalam penentuan standar infrastruktur mengakibatkan kurangnya pemeliharaan operasional. Ya, tata kelola teknologi informasi itu besar kaitannya dengan infrastruktur teknologi informasi. Nah, infrastruktur yang sudah dibangun, sudah diterapkan susah-susah gitu loh, dengan berbagai kajian sampai akhirnya ditetapkan. Nah, sayangnya tidak ada aturan yang jelas di situ. Jadi mungkin masih ada kekurangan SOP, ada kekurangan prosedur baku yang seharusnya berjalan gitu. Jadi pemeliharaan operasionalnya kurang. Contoh nggak usah di bidang IT-nya dulu deh, nggak usah di perangkat IT-nya dulu. Di AC misalnya, AC masih ada kalau saya lihat maintenance AC itu nunggu AC-nya bermasalah dulu. Saya pernah nemuin kayak gitu tuh di sebuah kantor ya. Jadi mereka tidak ada SOP untuk memaintain secara berkala, walaupun ya seperti yang kita tahu AC itu kan paling tidak, apalagi digunakan tiap hari ya, 3 bulan lah, 3 sampai 4 bulan sudah di maintain gitu, sudah dibersihkan, dicuci. Tapi di tempat itu tuh tidak, jadi nunggu benar-benar udah nggak dingin dulu, anginnya juga udah nggak keruan, baru uh, dilakukan maintenance. Ya, sebenarnya itu kan sebuah hal yang kurang tepat ya. Apalagi kan di beberapa perusahaan, apalagi kalau udah skalanya menengah ke atas, biasanya mereka punya banyak sekali SOP yang harus diikuti. Misalnya pembersihan, apa tuh? Pembersihan toilet aja kan dalam 1 hari mesti berapa kali gitu. Kalau di sini mungkin di bidang IT ya unit komputernya dibersihkan setiap berapa bulan sekali atau sistemnya baik operating sistemnya maupun baik sistem software maupun application softwarenya dilakukan maintenance gitu, minimal pakai disk clean up misalnya gitu ya. Atau di disk defragmenter 1 bulan sekali di waktu tidak ada proses bisnis yang berjalan kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada standarnya, ada aturannya, ada SOP yang harus ditegakkan. Makanya fungsinya tata kelola yang baik itu ya. Nah, kurangnya sinergi antara teknologi informasi dan bisnis. Nah, ini biasanya disebabkan strategi teknologi informasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan bisnis atau bisnis yang tidak mau mendengarkan masukan dan saran saat penerapan teknologi informasi. Karena sekali lagi, penting sekali keselarasan antara strategi teknologi informasi dan strategi bisnis. Jadi kalau keduanya itu tidak tercipta suatu keselarasan, ya udah akan saling memberikan efek yang negatif. Padahal sebenarnya IT itu adalah enabler bagi bisnis untuk saat ini. Ya. Sekarang apa sih yang nggak dikit-dikit pakai sistem? Sekarang apa sih yang dikit-dikit nggak dibantu oleh sistem? Tiap sebentar kita ngelihat HP kan, kita udah ketergantungan gitu. Jadi itu, ketika bisnis berbicara mau apa, nah di situ strategi teknologi informasi juga harus bisa mengakomodir itu. Coba dengan sebaliknya, ya.
Jadi disitulah perlu tata kelola teknologi informasi yang baik. Nah, menurut Henderson sama Venkat Raman, katanya ketidakmampuan untuk mendapatkan nilai dari investasi teknologi informasi adalah akibat dari kurangnya keselarasan antara bisnis dan penerapan teknologi informasi pada organisasi. Ya, tadi udah disebut ya. Jadi memang harus selaras antara kedua hal tersebut dan strategi-strategi yang mendukung dua hal tersebut. Nah, makanya untuk mengatur keselarasan antara bisnis dan penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi atau perusahaan, perlu struktur manajemen yang jelas dengan peran tanggung jawab, struktur keputusan, dan proses yang tepat antara kedua pihak. Ya, perlu diatur dengan sebaik mungkin. Kaidahnya apa? Ya bisa menggunakan framework yang sudah ada. Karena tata kelola teknologi informasi ini kan ada banyak contoh frameworknya ya, itu tinggal dipakai aja. Nah, yang penting perusahaan mau untuk menerapkan tata kelola teknologi informasi yang baik. Karena itu penting. Nah, pernah dengar istilah good corporate governance kan? GCG. Nah, itu juga. Ada juga yang namanya good IT governance. Jadi sama. Tata kelolanya itu juga harus sama-sama baiknya. Nah, makanya dibutuhkan model tata kelola yang didefinisikan dengan jelas untuk mengatur keselarasan ini. Dan akan semakin dibutuhkan lagi jika organisasi memutuskan untuk menggunakan penyedia layanan eksternal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ya, kayak tadi itu proses bisnis tiba-tiba meningkat. Ya, jadi butuh tambahan sumber daya. Nggak mampu buat ngerekrut karena prosesnya panjang, nggak mampu untuk melakukan pelatihan dulu karena prosesnya harus segera, ya udah rekrut layanan penyedia layanan eksternal atau kita outsource lah bahasa ini ya, bahasa gampangnya dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang memang sudah ready untuk melakukan itu sesegera mungkin. Cuma itu namanya orang dari luar ya belum tentu budaya organisasinya sama ya, budaya organisasinya bisa jadi beda. Terus peraturan-peraturan yang biasa mereka dapatkan di perusahaan lain itu atau SOP yang diterapkan ke mereka secara umumnya bisa jadi berbeda dengan perusahaan kita misalnya. Nah itu makanya kita sebisa mungkin memiliki model tata kelola yang betul-betul terdefinisi dengan baik. Jadi dari atas sampai bawah tuh jelas semua tugas pokok dan fungsinya, implementasi ini untuk apa, digunakan untuk apa, kapan, dan bagaimana implikasinya jika itu tidak dilakukan apa. Semuanya itu harus jelas terdokumentasi, ya. Nah, kalau udah punya seperti itu, ya walaupun kita merekrut dari luar atau mengoutsource dari luar lah istilahnya, itu harusnya nggak ada masalah karena sudah punya panduan, sudah punya protokol lah istilahnya. Ya. Jadi biar tidak keluar dari koridornya. Tidak perlu repot-repot lagi ya, orang-orang itu untuk menyesuaikan ke perusahaan kita seperti itu. Nah, ini model tata kelola antara organisasi yang mengoutsource dengan penyedia layanan eksternal itu harus memperhatikan tata kelola secara umumnya kayak gini, yaitu memastikan penyedia layanan dapat mengembalikan nilai bisnis yang diharapkan. Ya, tentu untuk memutuskan menggunakan penyedia eksternal itu ada tujuannya kan. Seperti tadi yang saya sudah bilang, merekrut orang-orang baru
prosesnya panjang dan lama, sedangkan kebutuhannya mendesak. Melakukan pelatihan bagi orang-orang yang sudah ada, yang existing nih, yang ada di dalam organisasi atau perusahaan, juga butuh waktu yang lama pastinya. Ya, namanya pelatihan nggak bisa cuma sehari, 2 hari itu kalau yang kelas beratnya ya. Nah, mau nggak mau kan outsource kan. Nah, ya udah dengan memutuskan menggunakan penyedia layanan eksternal, berangkat dari kebutuhan tentu ada harapan kan. Nah, harapannya apa? Jadi peluang-peluang yang diharapkan, nilai-nilai yang bisa didapatkan dari proses bisnis yang meningkat pesat itu bisa dikelola dengan baik, bisa benar-benar didapatkan gitu. Jadi udah meng-hire secara outsource, semua orangnya udah ready. Ya, harapannya kan tentu orang-orang ini udah bisa lah tanpa harus dilatih lagi, tanpa harus melakukan proses yang panjang lagi gitu. Ya harapannya ya nilai bisnisnya cepat balik lagi gitu. Ya, dan memastikan juga penyedia layanan tidak menghabiskan uang yang diberikan atau menginvestasikan uang pada proyek yang buruk. Nah, itu fungsinya tata kelola tadi. Jadi pasti akan matching dulu nih. Dilakukan proses matching dulu antara penyedia layanan eksternal, sanggup nggak nih memenuhi kebutuhan kami, misalnya kebutuhan kami yang seperti ini, dengan pola dan model tata kelola yang seperti ini, gitu, dengan nominal investasi sebesar ini, sanggup atau tidak. Tuh, di situ kan bisa kelihatan nanti mana penyedia layanan yang memang betul-betul bisa mengakomodir kebutuhan perusahaan gitu. Jadi biar dan juga kan bisa kita lihat juga track recordnya ya dari masing-masing penyedia layanan itu. Nah, dari situ dinilai dulu, di assessment dulu, nanti bisa ketahuan tuh mana yang benar-benar bisa uh, mengakomodir kebutuhan kita dengan baik, bisa mengembalikan nilai bisnis yang diharapkan perusahaan, dan tidak menghamburkan uang atau menyelewengkan uang untuk mengadakan proyek yang kurang sesuai dengan yang diterapkan oleh perusahaan gitu ya. Intinya mah eh, jangan sampai mubazir aja kan gitu kan. Investasi IT mahal, eh, menggunakan penyedia layanan eksternal beresiko, tapi kalau misalnya eh, dia sudah di assessment baik ya pastikan nilai yang didapatkan ke perusahaan juga akan positif gitu. Intinya jangan sampai salah langkah ya. Makanya itu butuh tata kelola teknologi informasi yang baik. Nah, di sini ada dua contoh. Ada Peraturan Menteri BUMN Nomor 3 Tahun 2018 sama Tata Kelola Teknologi Informasi PT Pafros tahun 2021. Nah, ini nanti akan saya kasih di e-learning ya. Ya, mudah-mudahan langsung saya upload habis ini. Nah, ini untuk dijadikan bahan bacaan dulu. Ya, di sini kalau saya lihat coba saya bukakan sedikit ya yang Papros ini. Yang
Ini BUMN ya. Nah, ini dokumen tata kelolanya mereka, tata kelola teknologi informasinya mereka. Di situ dibahaskan latar belakangnya sama prinsip-prinsip pengelolaan teknologi informasinya kayak gimana, terus kebijakan umumnya seperti apa, dan kebijakan manajemennya apa saja. Gitu. Ya, tunggu sebentar tuh. Itu yang menjadi latar belakang perlunya tata kelola teknologi informasi itu. Perlunya rencana teknologi informasi yang lebih harmonis, ya selaras dengan yang sudah ada. Perlunya peningkatan efisiensi investasi itu. Mungkin selama ini terindikasi mubazir ya investasinya. Perlunya pendekatan yang meningkatkan pencapaian value dari implementasi teknologi informasi. Jadi biar semakin selaras nih dengan strategi bisnis. Nah, jadi diharapkan implementasi teknologi informasi ini juga bisa meningkatkan value perusahaan. Gitu. Nggak cuma buang-buang duit doang. Prinsip pengelolaannya, atau prinsip manajemen, prinsip data, prinsip aplikasi, prinsip teknologi. Oh, dia mereka sampai tiap divisi membuat rencana pemulihan bencana sampai membuat disaster recovery plan gitu. Jadi biar proses bisnis seandainya terdampak bencana tidak terganggu gitu. Jadi sudah ada uh, di sini sudah terkait juga dengan risk management ya. Kebijakan umumnya, alignment bisnis dengan teknologi informasi. Pokoknya emang benar-benar harus selaras itu. Ya, manfaat teknologi informasi terhadap bisnis, monitoring realisasi, kebijakan manajemen, ya, diterapkannya good IT governance, nah, data dan menganalisis keberadaan dan kelengkapan SOP yang sudah dimiliki oleh setiap divisi itu, yang dipetakan ke dalam framework COBIT. Jadi mereka pakai COBIT sama ITIL ini, gitu. IT blueprint, IT plan, IT master plan nanti akan terkait ke sana semua. Ya, tanggung jawab pemilik data, aplikasi, roadmap implementasi, best practice-nya juga, business continuity management terkait dengan disaster recovery plan. Jadi gimana caranya supaya nggak terdampak itu bisnisnya tetap bisa continue walaupun terdampak sama disaster gitu. Ini istilah yang digunakan ya. Nah, biasanya memang stakeholdernya ini yang uh, membuat ini ya yang menyetujui ini gitu. Dari tagline-nya di sini kan juga udah ketahuan. Nah, pedoman ini berisi tentang prinsip pengelolaan teknologi informasi di PT Pros dalam upaya pengembangan usaha secara terarah dan terukur agar mendukung strategi bisnis yang sejalan dengan tujuan jangka panjang. Sekelas Papros ada tipenya juga ya. Oke. Kalau yang peraturan Menteri BUMN nanti bisa dilihat di itu ya, di tunggu ini berupa link bukan nih? Oh ini ngelink.
Oh, dia ngedownload. Tapi nanti filenya akan saya siapkan juga kok di itu ya. Ini ngedownload. Ini ada linknya saya sediain di bawah. Itu ngedownload. Tapi udah saya siapin juga nanti di e-learning ya. Udah sih, cuma segitu aja. Yang seperti saya bilang tadi. Nggak banyak, slide-nya cuma dikit. Ada Amanda toh rupanya. Iya, Pak. Masih di kampus apa udah pulang? Udah pulang, Pak. Oke. Saya lihat bentar ya. Amanda ada. Fajar nggak ada. Jalu nggak ada. Putri Dea ada. Udah saya absen ya, karena nggak banyak jadi ya nggak saya sebut lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Aman ya? Perut dan mata udah ngajak ke kasur kan? Di jam segini mah. Oke, ya udah kalau gitu saya tutup ya. Saya tutup sesi hari ini ya. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Nanti di minggu depan mungkin metodenya yang self learning. Nanti tapi saya kabari ya gimana gimananya. Oke. Jadi saya akhiri sesi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Tetap semangat maupun lagi puasa nih ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hmm.